kesadaran rasa bahwasanya hidup ini Allah, ini langgengkan, gitu loh, langgengkan. Inilah yang dimaksud. Sebetulnya itu yang dimaksud kewusulan. Makanya dari beberapa saudara-saudara kita yang sudah konsultasi sama saya dari jamaah sana, majelis yang berbeda dari kita, itu ada yang juga konsultasi sama saya. Dan tujuannya apa? Mencari pemahaman, mencari titik terang dari ilmu yang sudah dia dapatkan dari majelisnya sendiri, gitu loh. Nah, jadi sharing lah, katakanlah sharing. Di ilmu sudah kita terima, praktek sudah kita jalankan, istiqomah ini yang harus kita tegakkan. Setiap detik dan saat ini, jaga hati ini dari kesadaran selain Allah. Cuma itu sebetulnya. Nah, untuk mencapai rasa yang bisa tiap detik dan saat ini perlu pelatihan, gitu loh, pelatihan. Nah, pelatihannya diantara lain ya, makanya dibagi menjadi dua. Ada kholwat, menemui Allah khusus, menemui Allah lewat aktivitas. Sama, cara menemui sama, menyadari bahwasanya yang bergerak, yang melihat, yang berkalam, yang beraktivitas semuanya ini adalah Allah. Kesadaran itu maksudnya. Itu dilakukan dalam sambil bekerja, itu namanya kholwat umum. Ada yang ngomong seperti itu. Kalau kita sudah tidak ada pekerjaan, tidak ada aktivitas apapun, kita duduk malam hari, misalkan setelah istri kita tidur, anak kita tidur, kita lakukan sholat, tahajud, kemudian kita kholwat, kita menunggalkan rasa ini, menyadari rasa ini, bahwasanya ini adalah Allah. Kesadaran ini dilakukan setiap detik dan saat dengan cara duduk, tidak melakukan aktivitas apapun. Ini namanya kholwat khusus. Ada yang ngomong seperti itu. Kalau orang-orang Jawa itu ada yang milih masuk ke gua, bertapa dalam gua seperti Rasulullah. Nah, itu jadi sebetulnya kan sudah tahu semua kan, yang mengikuti kajian tiap malam Jumat, itu kaji wengi, itu dipahami dulu apa yang sudah dibahas tadi, dipahami, kemudian dipraktekkan. Ketika sudah bisa merasakan, merasakan bahwasanya ini semua Allah, meyakini sudah inilah Allah, hidup inilah Allah. Nah, ini langgengkan tiap detik dan saat. Nah, tentunya hal ini juga tidak lepas dari istiqomah, kesungguhan itu tadi. Ya seperti kita belajar apapun, tatu ingin menjadi pemain sepak bola yang sering mencetak gol, ya harus rajin latihan. Sama saja seperti itu. Nah, kalau kita itu cuma sudah paham hakikat, terus melakukan dzikirnya itu semampunya, ndak kita ndak semangat, ndak, kalau bahasa syariatnya itu ndak berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dzikir itu, ya hasilnya tentunya kurang, gitu. Makanya sering yang konsultasi sama saya sudah 3 tahun Gus mengikuti baiat, sudah melakukan dzikir sirul asro, sudah praktek dzikir sirul asro, kok gak usul-usul katanya itu. Berarti kan beliaunya belum memahami arti usul itu betulnya. Rasanya ya sirul asro, ketika kita mempraktikkan dzikir sirul asro itulah sebetulnya yang dinamakan kewusulan sendiri. Nah, tinggal kita temponya, meningkatkan temponya kesadaran itu saja. Yang biasanya kita cuma bisa mampu
ingat sama Allah, merasakan Allah 3 detik, kemudian lupa lagi, kemudian muncul lagi kesadaran Allah, kemudian lupa lagi. Itu perlu pelatihan. Kok semakin lama kok masih tetap, berarti prakteknya kurang gitu loh. Sebetulnya praktek itu ya enggak harus duduk, sambil berjalan bisa, sambil tiduran bisa, bebas sebetulnya. Yang penting poinnya sadar bahwasanya hidup ini Allah. Gitu. Tidak juga tadi saudara kita yang dari Sumatera, apa ya, dari mana itu? Tadi lupa saya. Dari Sumatera itu ingin mempraktekkan dzikir sirul asal, bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu tadi kita merasakan adanya hidup ini, merasakan dalam rasa adanya hidup ini, yang mendengar, yang melihat, yang bergerak, ini adalah Allah. Itu prakteknya seperti itu. Entah melalui dzikir sir dulu, Allah dulu, Allah, bisa juga dari dasar dulu. Itu tentunya kan video-video yang kemarin kan sudah ada itu yang kupas tuntas praktek memahami dzikir sirul asr, dan praktek dzikir sirul asr itu kan sudah ada videonya, bisa dibuka dalam channel YouTube itu. Judulnya itu kupas tuntas dan cara memahami dzikir sirul asr dan prakteknya.